bersama Yanti 89 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penulis pintar TKI cerdas. Nah, alhamdulillah ya, sekarang di tahun 2022 semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan yang pasti semoga dapat terkabul cita-citanya di tahun ini. Kita bisa menjadi lebih baik. Nah, setiap kali ketemu dengan Yanti, pasti sering-seringnya Yanti membuat info seputar TKI. Tapi khususnya ini untuk TKI Taiwan. Nah, kemarin ada sahabat TKI itu yang menonton channel Yanti. Nah, Yanti selalu terupdate ya, pasti Yanti juga sering bilang jika ingin bertanya-tanya info seputar TKI khususnya Taiwan itu bisa nge-DM Yanti ya, itu di fanpage Yanti ataupun ke IG Yanti. Kalau ke IG mungkin Yanti balasnya agak cepat, tapi kalau ke fanpage mungkin Yanti balasnya agak lambat. Jadi ya kalau ingin direspon dengan cepat lebih baik nge-DM-nya ke IG Yanti ya. Nah, ini dari sahabat TKI Taiwan dan ini ada di Yunlin. Nah, ini ada di Yunlin. Dia mau bertanya kepada Yanti dan sekarang Yanti bacakan pertanyaannya ya. Ini di sini ada pertanyaannya. Assalamualaikum Cek, mau tanya, aku kan kemarin kakek aku meninggal, terus sekarang pindah majikan baru. Aku mau niat ngambil kerja sekitar 1 tahun. Kebanyakan itu mau didenda. Tidak, kemarin aku mau buka PK perjanjian kerja tapi nggak diizinin. Gimana Cek? Mohon minta sarannya. Ya, buat sahabat TKI, ya seperti apapun kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi untuk hari nanti kedepannya, kita juga nggak pernah tahu ya. Karena seperti apapun ya kita hanya bisa berdoa, berusaha mencari yang terbaik. Nah, ini dalam masalah Mbak tadi yang harus yang dijelaskan pertama adalah itu dari masalah PK. Buat sahabat PKI, jika kita ingin menandatangani PK surat perjanjian kerja antara pihak 1, 2, dan 3 antara saya, majikan, dan agensi, kita harus tahu isi dalam PK itu. Kita harus tahu kita di situ kerjaan kita apa saja, terus kita bekerja di majikannya namanya siapa, alamatnya mana. Karena seperti apapun ya kita harus sesuai antara ARC dan yang tertera di PK itu harus sama. Alamat, nama pasien, dan kerjaan itu harus sesuai. Karena apa? Ya kita harus hati-hati. Memang ketika ada agensi yang menyuruh cepat-cepat, ya sebenarnya kita bisa ngomong gitu. Tapi bagi sahabat TKI ini pun harus pintar. Kenapa? Sebaiknya dan alangkah lebih baiknya kita meminta fotokopian dari PK tersebut. Karena seperti apapun dari aturan kepemerintahan yang pasti Yanti tahu, Yanti pernah berkonsultasi dengan 1955 pun kita berhak memiliki fotokopian dari PK tersebut. Jadi apabila kita untuk menandatanganinya dalam waktu disuruh cepat-cepat ataupun dengan alasan apa,
Ya kalau memang kita nggak tahu, ya kita bisa menolaknya, untuk besok juga bisa kamu datang ke sini lagi karena saya perlu baca, itu seperti itu. Tapi terkadang dengan kebanyakan, ya agensi juga pinter ngomongnya, terkadang kita juga takut, terkadang agensi kesini kita lagi dalam posisi kerja buru-buru, ya kita juga nggak bisa menyalahkan semua itu karena kita nggak pernah tahu yang terjadi itu sebenarnya seperti apa. Tapi ya alangkah lebih baiknya kita harus tahu isi PK itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yaitu kalau dia mau ambil kerja hanya setahun dan dia itu mau putus kontrak, nanti apakah kena denda? Nah, kita sebelum menandatangani kontrak itu, kalau mau ambil kerja setahun, alangkah lebih baik kita komunikasi dulu dengan agensi. Karena apa? Saya hanya ingin mengambil kerja hanya 1 tahun. Terkadang kalau agensinya is okay lah, well, itu agensi baik, pasti biasanya diurus. Ya kita nggak pernah tahu omongan agensi kemajikan itu seperti apa. Tapi karena kita sudah bilang dari awal perjanjian hanya 1 tahun, ya kalau emang kita sudah ada dan di PK itu ya kita hanya mengambil 1 tahun, ya ketika nanti kita putus kontrak tidak ada masalah. Tapi yang namanya majikan terkadang mengambil kita itu 3 tahun. Jadi terkadang kalau kita nggak ada omongan sama majikan dan sama agensi, kita hanya mengambil 1 tahun sebelum tanda tangan, ya terkadang agensi memojokkan kita untuk membayar denda. Nah, ini yang dijelaskan ya, yang dalam masalah pengambilan 1 tahun. Terus yang poin ketiga, apakah nanti saya kena denda? Nah, itu di situ. Sebenarnya ketika kita tidak melanggar dan kita sudah memiliki perjanjian itu ataupun tidak, sebenarnya itu ketika kita putus kontrak ataupun pindah majikan itu tidak dikenakan denda. Dalam aturan pun yang sudah disetujui antara majikan, antara agensi, antara Sinaker Taiwan dan Indonesia, itu pemutusan kontrak itu tidak dikenakan denda. Ya diulangi lagi ya, itu tidak dikenakan denda. Tapi kenapa biasanya dikenakan denda? Itu permainan agensi. Kenapa dengan permainan agensi? Karena seperti apapun agensi juga nggak mau rugi. Kembali dari awal, karena kita dari awal nggak ngomong kita hanya mau ambil 1 tahun dan tiba-tiba kita putus kontrak. Sedangkan perjanjian agensi dengan majikan itu 3 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun itu kita keluar dan agensi harus mengganti anaknya ke situ. Itu yang sebenarnya di situ. Jadi ya majikan sudah membayar ke agensi 3 tahun, kita hanya bekerja 1 tahun, ya agensi juga nggak mau dirugikan dan majikan juga nggak mau dirugikan. Itu seperti itu. Tapi kalau kita ngomong dari awal dan kita bisa ngomong mental, yang pertama ya kita berani, kita nggak bakal kena denda, itu seperti itu. Jadi buat mbaknya ini ya, kemarin pun Yanti sudah jelaskan, Yanti pun juga sudah balas DM-nya, Yanti pun juga udah ngobrol panjang permasalahannya apa, itu sebenarnya juga udah cerita ke Yanti. Nah, di sini Yanti hanya bisa memberikan saran sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan di Taiwan. Dan Yanti benar-benar mengajari sahabat Yanti ketika dia pertamanya, Yanti tidak pernah melenceng dari aturan itu. Karena apapun ya kita harus sabar, semua apapun itu ya itu ada prosesnya, ya kita harus ingat di situ. Tapi kita yakin kok di Taiwan asal tidak melanggar hukum
kita pasti cepet kok dibela. Itu kalau menurut Yanti. Dan buat sahabat TKI, kerja di Taiwan itu bukan hanya kita harus mempersiapkan fisik, tenaga, tapi yang pertama bagi Yanti itu adalah mental. Nah, kenapa mental? Terkadang ya, yang sering Yanti bilang, kita bisa berkuar-kuar seperti ini, tapi hanya untuk menghadapi majikan dan agensi saja. Ya, terkadang nyali kita ciutnya nggak tahu, karena yang Yanti tahu dari sahabat TKI yang begitu polosnya itu, mereka takut karena akan dipulangkan, dengan ancaman dipulangkan karena dia masih ingin bekerja di Taiwan. Padahal ketika kita tidak menandatangani surat kepulangan, majikan dan agensi pun tidak bisa memulangkan kita. Itu sebenarnya di situ loh. Jadi ya, ini sering bilang walaupun bahasa kita terbatas, ayolah berani kita bersuara. Kalau kita nggak salah ya kita bela diri kita, karena kita di negara orang, bukan kita sendiri, orang lain. Terhadap kita ngeliat orang kok kayaknya ya, kalau Yanti pribadi ya, Yanti nggak mau berkuar-kuar di sosmed ataupun di apalah, di aplikasi TikTok, di Facebook ataupun apa, karena bagi Yanti itu semua hanyalah hiburan. Yang penting pertama itu adalah tetap fokus kerja, cuan dan cuan. Karena apa ya, Yanti kembali lagi lah ya, tujuan kita ke Taiwan itu apa. Kita kalau ingat ke situ, benar-benar kita ingat, ya pasti mungkin kita akan menyadari itu semua. Tapi ya kembali lagi ya, kita bekerja di Taiwan pun itu juga memiliki hak dan kewajiban. Itu di situ ya. Kalau kita hanya melakukan kewajiban kita dan hak kita nggak dipenuhi, juga terkadang kita ya hati kita seperti apa. Nah, dalam video kali ini yaitu Yanti hanya bisa menjelaskan pertanyaan dari sahabat TKI. Siapa tahu dari sahabat TKI ada yang ingin bertanya lagi ke Yanti. Sebenarnya banyak banget. Kalau Yanti mau bikinin konten semua mungkin tuh banyak banget ya, tapi ya mungkin nanti juga Yanti bikin lah ya. Jadinya pasti ada, bukan hanya dari 1-2 orang yang mengalami kendala seperti ini. Cuma terkadang kan ya terkadang ada yang pasrah dengan membayar denda, ya terkadang lah ya ini itu ya. Tapi semoga saja dengan mbaknya ini dan Yanti arahin sesuai dengan prosedur ya, semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar, dan semoga kita semua anak TKI khususnya dimanapun berada itu bisa pulang membawa kesuksesan sesuai dengan harapan kita. Karena kita pergi membawa harapan dan pulang membawa kesuksesan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.